dengan Thailand Food and Drug, dengan Saudi Food and Drug, dan lain-lain, ya, dan juga tentunya dengan WHO. Nah, kami juga menyampaikan bahwa dengan disampaikannya penjelasan pada hari ini, maka ada beberapa penjelasan publik tentunya yang sudah diperbaharui, dan ini akan menjadi yang paling terbaru, ya, dan yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Tentang hasil pengawasan terhadap produk dan bahan baku mengandung cemaran EG dan DEG dan industri dan pelaku usaha dan produsen yang telah melanggar itu, pertama adalah PT Yarindo Pharma-Tama. Ini apa ini 433 melebihi batas aman, ya, tidak perlu saya sebutkan ya sampai sejauh apa pelanggarannya. Tapi satu, pertama adalah PT Yarindo Pharma-Tama, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma. Telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut, produk-produk tersebut, ya. Kemudian juga terhadap dua pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB, ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya, ya. Perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan pidananya, ya. Kami sampaikan bahwa tentunya mengingatkan kembali bahwa kelalaian dan atau ketidakpatuhan atas kewajiban industri dalam memenuhi atau melaksanakan ketentuan kewajiban dalam cara pembuatan obat yang baik, izin edar dan cara distribusi obat yang baik ini akan berujung pada sanksi administrasi dan ditindaklanjuti dengan sanksi pidana. Dalam kasus ini telah teridentifikasi adanya pihak yang dengan sengaja memanfaatkan celah dalam sistem jaminan keamanan dan mutu dari hulu ke hilir disertai dengan kelalaian dari pihak industri dalam mematuhi penjaminan mutu produk, sehingga terjadilah kejahatan pada pemasokan bahan baku atau eksipien sampai dengan di rantai produksi dan peredaran. Perkembangan penindakan dan sanksi pidana. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, Badan POM telah melaksanakan penindakan terhadap 5 industri farmasi yang melakukan tindak pidana memproduksi sirup obat mengandung cemaran tersebut di atas ambang batas, dan 1 distributor bahan kimia yang melakukan pemalsuan, pengoplosan propilen glikol. Kami telah mengumumkannya pada konferensi pers tanggal 31 dan 9 November. Kelima industri tadi sudah disebutkan, dari ke-6 sarana tersebut 5 industri dan 1 distributor kimia, ya, CV Samudra Chemical. Dari ke-6 sarana tersebut, Badan POM menangani investigasi dan penyidikan 4 sarana industri farmasi dengan progres bahwa terhadap PT Yarindo Pharma-Tama dan PT Universal Pharmaceutical Industry telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Kemudian terhadap PT Chobros Pharma saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan masih dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk selanjutnya segera dilakukan penetapan tersangka. Demikian juga terhadap PT Samco Pharma, Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka. Penyidikan terhadap 2 sarana, ya, yaitu sarana produksi PT Avi Pharma dan CV Samudra Chemical telah berproses bersama antara Badan POM dan kepolisian, ya. Badan POM juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, Polisian dan Kejaksaan Agung untuk dukungan kelancaran proses penindakan dan penegakan hukumnya, sehingga kali ini benar-benar memberikan efek jerah bagi para pelaku kejahatan, ya. Jadi proses sudah berjalan semua dengan Kejaksaan Agung.